Dalam doa Tuhan Yesus kepada Bapa, biarlah di mana aku berada, maka murid-muridku berada. Kami pegang janji Tuhan Yesus Bapa selama-lamanya. Kami bersyukur hari ke-33 ini kami setia terus. Kami tidak jemu-jemu. Karena Engkau membawa kami dalam pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Engkau mengizinkan kami mengerti arti hadirat-Mu. Sehingga domba-domba yang Kau percayakan kepada hamba-Mu ini, mereka bertumbuh dengan subur. Karena mereka ditanam di bait Allah. Mereka gemuk dan segar, berbuah-buah sampai masa tua pun. Mereka tetap berbuah bagi kerajaan Allah. Sampaikan pesan-Mu. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Dan kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama, katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita buka dalam Keluaran 33. Malam hari ini ya, meskipun saya harus lompat-lompat. Kemarin harus menyelesaikan tapi loncat dulu, nanti gimana Roh Kudus membawa kita terus mengerti tentang pentingnya kasih karunia. Supaya Bapak Ibu Saudara belajar memanfaatkan timing Tuhan. Sebab waktu Tuhan itu kairos, ya, waktu kita kronos. Ya, kronologi itu waktu kita. Nah, orang benar itu hidup dalam waktu kronologi dan juga kairos Tuhan. Nah, kairos Tuhan ini hanya kasih karunia. Dan kasih karunia yang diberikan, saudara harus mengerti timingnya. Katakan bersama saya, timing. Timing, kita mesti ngerti timing. Kita tidak bisa memakai timing yang Tuhan beri untuk dipakai pada timing yang selanjutnya. Tidak bisa. Dan itulah yang membuat kita bersyukur atas anugerahnya, atas kasih karunia. Dan saudara dibawa dalam satu kasih karunia kepada kasih karunia seperti Tuhan Yesus. Penuh dengan kasih karunia, full of grace. Nah, ini kasih karunia ini benar-benar memang ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memaksa dan kita tidak bisa juga mengadakannya. Tetapi itu kairos Tuhan. Nah, masalahnya ketika kairos datang, kita harus nangkap. Sebab jika tidak, maka timing itu akan pergi, akan lewat. Nah, mari kita melihat tentang kasih karunia ini begitu luar biasa. Saya diajar Tuhan dari tahun pelayanan 2011-12 sampai hari ini kita 11 tahun. Kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Nah, kita harus mesti pinter baca timing. Nah, timing Tuhan ini yang membuat kita senantiasanya mengucap syukur. Perjalanan dari 2011 saya sebetulnya September 2011 itu memulai pelayanan persekutuan, peresmian 2012. Kemudian terus berjalan, itu dari from grace to grace. Itu tidak bisa saya ulang lagi, saudara. Karena itu musimnya Tuhan. Ketika saya menoleh ke belakang, itu bukan menoleh persoalan, tapi menoleh bagaimana kasih karunia-Nya bekerja terus. Bisa mengerti ya? Maka itu ketika Rasul Paulus mengalami duri dalam daging, jawab Tuhan Yesus adalah, cukuplah kasih karunia-Ku. Bagaimana Rasul Paulus melihat kasih karunia Tuhan yang bekerja. Itu yang membuat saya menangis. Dan saya nyanyi besar anugerah. Dan Tuhan ajarkan, pergunakan waktu yang ada. Kamu harus ngerti timing.
Ketika Tuhan berkehendak saudara, maka timingnya Tuhan. Dan itu di luar rasio kita, di luar akal kita. Kita nggak bisa ngitung lagi, kita nggak bisa mikir lagi. Yang penting bagian kita hanya percaya dan terima saja. Amin. Kasih karunia Tuhan hanya dikerjakan oleh percaya dan terima. Dan kerjakan. Saksikan. Amin. Percaya, terima, saksikan. Udah itu aja. Kita tidak bisa mengotak-ngatik bagaimana kasih karunia itu. Tapi percaya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang sukar. Katakan amin. Keluaran 33 langsung ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat apa? Kasih karunia di hadapanku. Nah, Musa hidup dengan kasih karunia ini. Itulah kehidupan orang beriman, itulah kehidupan orang Kristen. Saudara harus percaya ada kasih karunia. Dan kasih karunia yang diberikan Tuhan harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Sebagaimana dosa Esau. Karena hari-hari ke depan dosa Esau menukar semangkuk kacang merah. Ya. Hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah. Itu muncul saudara. Dosa Esau menyia-nyiakan hak kesulungan. Dia tukar dengan kenikmatan sesaat. Itu dosa Esau. Dosa Daud ketika dia berzina. Penyelewengan terjadi di mana-mana. Itu akan muncul saudara terus. Maka kita harus hidup dari kasih karunia. Melihat pekerjaan Tuhan di belakang. Satu kali kita menoleh ke belakang untuk melihat luar biasa karya Tuhan. Bukan melihat persoalan. Saudara percuma kok melihat persoalan itu. Tidak akan saudara mendapatkan apa-apa dari persoalan. Trauma lah, masa lalu lah, apapun percuma, gak perlu dibahas sudah. Dikubur, buang ke tubir laut, masukkan di bawah laut. Udah gak usah dipikir lagi. Karena kita udah gak sempat lagi mikir, sebab gak ada artinya itu. Kalau saudara mau melihat ke belakang, lihatlah bagaimana campur tangan Tuhan. Kasih karunia bekerja dalam hidupmu. Maka saudara akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur dan dilimpahi oleh kasih karunia. Karena orang yang mendapat kasih karunia adalah orang-orang dikenal Tuhan. Nah, Tuhan berkata, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Bukankah Tuhan mengenal nama kita? Kita dipanggilnya secara pribadi. Maka itu kemarin kita harus mengalami keheningan dengan Tuhan. Kalau saudara mengalami keheningan dengan Tuhan, dengan Allah, maka saudara akan bisa menemukan kasih karunia itu. Bahwa engkau berharga, engkau mulia, itu mesti nemu. Kalau saudara tidak menemukan ini, kita sukar hidup dalam kasih karunia. Kita sering menyia-nyiakan kasih karunia. Bagaimana saudara bisa tumbuh seperti tanaman yang segar, pohonnya senang hijau, selalu hijau. Ketika saudara mengerti bahwa saudara ada orang-orang yang dikenal oleh Allah. Karena firman Tuhan dalam perjanjian baru, saya lupa apakah di Galatia atau di surat Korintus ya. Orang yang mengasihi Allah, tolong dicarikan. Orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Allah itu tahu saudara. Tidak semua orang dikenal oleh Allah. Bahkan mengenal Allah. Ada di mana ayatnya? Nah, 1 Korintus 8 ayat 3, betul.
Betul? Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jangan saudara berkata, Tuhan kenal saya. Tapi apa kamu mengasihi Tuhan? Bagaimana mungkin kita dikenal Tuhan tapi kita mengkhianati Tuhan? Bagaimana mungkin? Tapi hari-hari ke depan terjadi, saudara. Orang tetap pakai kalung salib, tapi dia berbuat najis, keji, jahat. Dan mereka merasa bahwa Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Iblis bisa membuat satu manifestasi dalam hidupnya. Dan dia bisa merasakan kasih Allah, padahal itu fata morgana, kebohongan. Mustahil, impossible. Di tengah orang-orang berbuat najis, berbuat keji, dia masih berkata haleluya. Itu terjadi nanti, saudara. Karena memang dibuat oleh setan begitu. Supaya saudara merasakan bahwa saudara masih tinggal di surga. Padahal saudara sudah ada di neraka. Dan di neraka saudara pikir saudara akan menyembah Tuhan nanti. Haleluya. Bayangkan, di neraka masih mau nyembah Tuhan. Kan begitu toh maunya. Itu terjadi nanti. Itu terjadi. Tapi Anda tidak menyembah. Tapi Anda berteriak-teriak. Amin. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada satupun masuk neraka. Semua kita akan menyembah di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Sebab janjinya di mana dia berada, kita berada. Amin. Di mana Tuhan berada, pelayanku berada. Bahkan doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Bapa, aku tidak berdoa untuk orang dunia, tapi untuk orang-orang yang kau serahkan kepadaku Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Makanya kalau saudara dikenal oleh Allah, engkau mengasihi Allah, katakan amin. Tidak mungkin saudara, Pak saya cinta Tuhan Pak, saya cinta Tuhan, cinta mati. Tapi yang kau lakukan jinah, engkau lakukan keji, menipu sana, jahat. Bagaimana mungkin? Itu yang Tuhan Yesus katakan. Yang keluar dari hidupmu kebusukan. Saudara, hidup kita ini mengeluarkan harum loh. Tapi juga mengeluarkan bau kematian. Ini bau kematian bisa keluar. Makanya sampai hari ini apa yang dikerjakan Allah terhadap Musa dikerjakan sampai hari ini. Dan Musa mengerti hidup oleh kasih karunia. Sejak dia lahir dari ibunya, dia mendapat kasih karunia. Mukanya elok. Bapak Ibu Saudara, keelokannya ini membawa dicintai putri Firaun. Padahal harus dibunuh. Maka Rasul Paulus mengerti tentang kasih karunia. Sejak dalam kandungan ibuku, aku sudah dipilih oleh Allah. Itu yang membuat saya semakin teguh. Padahal kan tidak ada yang mengajari saya. Tapi firman itu saya pegang. Sejak dalam kandungan ibuku aku dipilih Allah. Ketika saya percaya Tuhan Yesus tahun 98, saya mau tahu destiny Tuhan dalam hidup saya apa. Sebelum saya mengerti pengertian tentang keimaman. Karena waktu itu ada kotak-kotak, di kotak-kotak jadi ada orang jadi pendeta, kan begitu. Ada orang full timer gitu loh. Jadi itu karena memang ya panggilan itu dipisah, padahal tidak begitu. Tapi waktu itu saya mencoba mengerti, Tuhan kemana kau membawa. Nah ayat itu, sejak dalam kandungan ibuku aku dipilih oleh Allah. Nah di situ saya melihat bahwa saya kan orang yang kembar. Nah saudara kembar saya, dia letakkan pekerjaan sebagai seorang accounting, tinggalkan pekerjaan dan sekolah Alkitab. Saya tahu destiny saya. Tapi dengan cara yang berbeda, gitu loh. Tidak sama, kasih karunia Tuhan itu bergeraknya beda. Tapi saya tahu, saya akan melayani Tuhan ini. Karena satu kandungan. Kalau kembaran saya dipilih, masa saya tidak dipilih? Tapi itu tadi, kesaksian yang luar biasa dinyatakan oleh Tuhan. Sekali lagi, itu kasih karunia. Saudara tidak bisa
akan sama dengan apa yang saya alami. Setiap saudara memiliki kasih karunia dari Tuhan. Dan setiap pengalaman saudara dengan Tuhan adalah berharga, mulia, dan indah di mana Tuhan selama-lamanya. Dicatat kitab kehidupan, tidak bisa sama dengan saya. Tapi Tuhan selalu menunjukkan tanda-tanda. Ini bukan yang namanya ilmu mencocokkan. Tidak. Saya selalu melihat bagaimana tanda itu. Saya dan kembaran saya tidak pernah janjian. Dibaptis. Lahir baru. Saya lahir dengan tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama. Mulai bayi saya sudah dibawa oleh orang tua saya. Di altar Tuhan, dibaptis sejak bayi. Diberi nama Fabianus dan Sebastianus. Itu santo. Oke. Nus itu anak saya Franciscus dan Stefanus. Nama, saya punya nama lagi, ada satu nama. Nama, apa namanya saya lupa. Artinya nama ini diberikan setelah permandian, kemudian ada perminyakan atau apa, nggak tahu nama lagi, saya lupa. Saya pakai nama Bernardinus. Ya. Kalau sekarang dikasih nama lagi, saya cari nama lagi, bisa Christianus. Pokok nus semua. Ya. Itu saudara. Atau Kus, itu Franciscus, Stefanus, Bernardus gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini tanda kasih karunia Tuhan itu ada pada musimnya. Tidak bisa diminta, tidak bisa diiri. Masing-masing. Tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama. Bagaimana mungkin kelahiran baru kita juga sama? Kan tidak masuk akal. Sekali lagi itu bukan ilmu mencocokkan, tapi Tuhan membuat semuanya terjadi sebagaimana di Alkitab. 40 hari, 40 tahun. Lihat. Kenapa masih memakai 40, 40, 40? 7. Kenapa dipakai? Angka-angka. Saya dibaptis tanpa janjian 1 Oktober 1998. Ketika saya sampaikan kembaran saya, kaget dia. Dia dibaptis 1 Oktober 1989. Sama angkanya. Hebat ya. Tahu hebatnya Tuhan, itu kasih karunia. Itu tanda yang saya tahu bahwa hidupku ada di tangan Tuhan. Dan nyata toh, saudara lihat. Asal saudara mau di tangannya. Kalau saudara tidak mau di tangannya, Anda tergoda, Anda tidak sampai pada destininya. Tidak sampai. Gagal. Kemudian saya melihat bagaimana Tuhan pasti membawa saya dengan destiny yang sama. Dan saudara kembar saya akan melayani sepenuh waktu. Dan saya tahu one day saya juga. Dan benar, kami sama-sama sekarang menjadi gembala, pendeta, mengabdi kepada Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Nyata. Jangan menganggap sepele loh saudara. Lihatlah, hitunglah semua. Apa yang Tuhan kerjakan, hitung saudara. Dikalkulasi benar. Itu yang membuat saudara, ketika engkau mengalami persoalan, engkau mengingat itu. Apalagi ayat ini, tetapi orang yang mengasihi Allah, dikenal oleh Allah. Sebagaimana saya tadi katakan bahwa akan terjadi nanti ke depan. Orang tetap berkata, ia mengasihi Allah. Padahal dia di neraka. Itu terjadi saudara. Nah kembali kepada Keluaran 33. Jadi Bapak Ibu Saudara, Musa mengerti bahwa Allah mengenal namanya
dan ia mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Maka ketika Musa mendapat tantangan, karena yang dipimpin umatnya ini, maaf saudara, tegar tengkuk. Allah nggak mau deket dah. Allah bilang enggak, aku nggak mau jalan dah. Nah, Musa memakai kasih karunia. Ayat 13. Maka sekarang, lihat saudara, maka sekarang ini sama dengan surat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tolong buka. Orang yang hidup dalam kasih karunia, maka dia tahu. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada kapan? Sekarang. Now. Katakan now. Sekarang ini loh saudara yang penting. Now. Rasul Paulus mengerti kasih karunia Allah. Konsep kasih karunia ini dipegang terus dari Musa sampai Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus berkata, karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak apa? Tidak sia-sia. Saudara mengerti kasih karunia yang diterima Rasul Paulus adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Tidak sia-sia. Musa tidak menyanyiakan kasih karunia. Dia pakai kasih karunia untuk keselamatan orang Israel. Keselamatan kita. Musa memandang upah. Orang Kristen memakai kasih karunia untuk apa? Lihat saudara. Sadarkah bahwa saudara dan saya adalah harusnya layak binasa? Tapi karena kasih karunia kamu menjadi anak Allah, orang pilihan. Sadarkah saudara tentang kasih karunia? Dan saudara berkata sekarang. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Ciri orang yang mengerti kasih karunia. Dia bekerja lebih keras karena kasih karunia itu. Makanya ketika saya mengerti destiny Tuhan. Dan Tuhan nyatakan di dalam tanda-tanda yang realita. Apa yang saya kerjakan sejak saya bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Semua dicatat. Karena sudah dituliskan sebelum dunia dijadikan hidup saya. Saudara harus bisa membaca hidupmu sebelum dunia dijadikan. Di tengah kamu itu bobrok. Artinya kita ini kan sebetulnya bobrok toh saudara. Kita ini sebetulnya kotor. Sama semua di ruangan ini. Juga yang di luar sana. Termasuk pendeta yang kali berdunia nomor 1 sama. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia saudara diterima menjadi anak-anak Allah. Katakan sama. Tapi siapa yang menghargai kasih karunia? Itu yang membedakan. Membedakan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Semakin saya sadar saudara ketika saudara dibawa naik sama Tuhan. Engkau semakin tahu kalau engkau berdosa. Engkau semakin tahu kalau engkau tidak layak. Engkau tidak berguna. Itu kebenaran. Engkau menyadari Tuhan, ampuni aku. Sebaik-baiknya saudara seorang gembala. Sehebat-hebatnya seorang nabi ataupun pendeta. Mereka akan sampai ke satu titik dan dia berkata, Tuhan aku tidak berguna. Karena hanya kasih karuniamu yang bekerja dalam hidupku. Tapi bukannya aku, itu loh saudara. Ini yang membuat kita tetap bertahan. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Bapak Ibu kata sekarang sama dengan apa yang Musa katakan. Kembali di Keluaran 33 tadi ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu. Dahsyat tuh saudara kasih karunia itu. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku apa? Aku apa saudara? Aku apa saudara? Baca 1, 2, 3.
Yang keras 1, 2, 3. Tolong baca 1, 2, 3 apa? Mengenal apa? Hah? Mengenal Engkau. Orang yang hidup dari kasih karunia, dia akan mengenal Allah. Bukan cuma dikenal Allah. Seberapa pengenalanmu terhadap Tuhan itu menentukan arah hidupmu, gitu loh. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Mengenal Allah, mengenal Kristus. Betapa dalamnya, betapa tingginya, lebarnya. Artinya tidak bisa satu hari, saudara. Jadi kalau saudara sadar, Pak, by grace we live. Saya hidup oleh karena kasih karunia. Saya bekerja karena kasih karunia. Saya ini bisa punya mobil karena kasih karunia. Saya bisa punya rumah kasih karunia. Saya bisa punya anak kasih karunia. Kalau engkau mengerti kasih karunia, engkau akan mengenal Dia. Tidak mungkin orang mengerti kasih karunia tapi dia jauh dari Tuhan. Tidak mungkin, impossible. Bagaimana mungkin kita mengenal kasih karunia terus kita tidak kenal Tuhan? Beritahukan kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal Engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Aduh, Bapak Ibu Saudara, Allah itu jatuh cinta sama Musa. Allah berkata, tidak ada satu orang pun selembut hatinya seperti Musa. Tidak ada, saudara, hanya satu pribadi, namanya Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku lemah lembut, belajarlah kepadaku. Karena Musa itu gambaran Tuhan Yesus yang akan datang. Akan datang nanti seorang yang sama seperti aku. Dan itulah Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun sama seperti Musa. Bahkan Tuhan Yesus lebih tinggi dari Musa. Tepuk tangan. Dia lebih karena dia Tuhan dan Allah, anak Allah. Bisa mengerti, saudara? Kita tidak bisa memakai Efesus 2 ayat 8 sebagai senjata kita untuk pukul Tuhan. Kita memakai kasih karunia untuk pukul Tuhan, saudara. Itu yang terjadi. Kenapa kamu tidak ke gereja? Ya, hidupkan kasih karunia, Pak. Keselamatan kasih karunia bukan oleh karena kerajinan kita. Kenapa kamu tidak ke gereja? Kenapa kamu nggak doa? Kenapa kamu nggak doa pagi? Kenapa? Kasih karunia, Pak. Kan keselamatan bukan karena perbuatan baik. Itu ajaran setan. Tidak begitu. Kasih karunia tidak begitu. Karena setan masuk di hyper grace, saya katakan. Kalau saudara tidak mengerti hyper grace, jinah pun kamu mendapat kasih karunia. Dan itu terjadi, saudara. Para pemimpin-pemimpin, gembala-gembala, jinah. Hati-hati. Dan mereka berkata, by grace, Tuhan tetap menerima kita sebagai anaknya. Meskipun saya berjinah. Bayangan, saudara. Hebat enggak? Kita tidak pernah dibuang oleh Tuhan. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Siapa yang ngajarkan? Dan itu terjadi pemimpin-pemimpin. Makanya kita ngomong kemarin dengan para pendeta di JKI. Saya bilang, Pak, yang kita harus dobrak tembok gereja apa, Pak? Jemaat dibodohi oleh pengajaran kasih karunia. Kenapa? Dia tidak melihat pemimpinnya lagi. Pemimpinnya udah jinah, udah brengsek, saudara. Tapi mereka tetap setia ikut. Karena apa? Mereka didoktrin. Jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Gila enggak? Semakin pemimpinnya jinah, semakin rame. Anda enggak pernah ketemu pemimpin. Hari ini sedang terjadi. Hati-hati, itu agamawi. Kalau saudara mau masuk gereja seperti itu, monggo silakan. Tapi resiko tanggung penumpang. Amin. Kalau saya lebih baik di desa, gereja kecil
yang saya tahu gembalanya kudus, suci, hidup, benar. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Anda bukan dipimpin oleh patung, oleh gereja. Anda dipimpin seorang gembala yang namanya manusia. Seorang manusia. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Anak manusia. Bayangin. Saudara mau anak-anakmu binasa? Kita ngomong-ngomong kemarin ada transfer spirit. Teman saya, saudara, melayani. Diminta oleh seorang gembala memimpin perjamuan kudus. 90% free sex itu jemaatnya. Gila. Teman saya, kenapa Anda tidak mau melayani? Saya tidak berani, Pak. Ambil alih. Teman saya, seorang pendeta, dia diajar oleh mentornya. Dia bilang, transfer spirit dari seorang pemimpin itu turun ke jemaat. Kita tidak bisa menipu itu. Langsung ditembak sama teman saya. Karena dia sudah dapat pelajaran itu, dia berkata, Bapak, kenapa kamu tidak mimpin perjamuan? Kamu zina. Zina memang. Ini teman saya yang saksi. Saudara jangan buta. Jemaat jangan buta. Apalagi gereja besar, saudara. Tidak tahu kamu pemimpinmu kenal aja enggak. Kok kamu nyaman di sana gitu loh. Ini kan pembodohan toh saudara. Tidak bisa. Dan benar saudara. Mosok transfer spirit ada Pak. Saudara saya tertawa. Hahaha, saudara pasti ikut tertawa. Itu transfer spirit. Kenapa saudara melihat orang? Anda lama-lama tertawa semua. Haleluya. Contoh transfer spirit. Anda kan pasti ikut. Ya toh? Ya toh? Pernah? Awalnya kita kan tidak menguap. Lihat teman saudara menguap, tiba-tiba saudara. Ya, mau tahu transfer spirit. Itu makan mangga muda. Ada kenapa? Transfer spirit toh? Transfer spirit ada enggak? Ada. Gembalamu Cina, kamu Cina. Tepuk tangan yang ngerti. Gak bisa main-main, saya gak bisa main-main. Saya bilang, kalau saya lakukan salah, kasihan saudara lu. Saya gak mau lu saudara. Makanya saya tuh dari dulu diajar. Saya punya anak, saya punya keturunan. Saya main-main, itu turun ke anak saya nanti. Oh saya jaga, gak mau. Apalagi saya pemimpin. Saya gak benar, Anda gak benar loh. Loh saya kan kena. Anda masih enak, gak akan transfer spirit ke saya. Saya transfer spirit ke saudara. Katakan amin. Cari gembala yang hidup kudus, hidup benar. Maka hidupmu akan benar, gereja itu akan benar, dan gereja itu akan mendapatkan perkenanan Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Sampai bertemu besok. Kami bersyukur ya Bapak buat malam hari ini. Supaya kami ini sadar bahwa apa yang kami lakukan ini realita roh. Dan kami Kau bawa kami untuk mengerti pentingnya kasih karunia ini membuat kami untuk menghargai Tuhan. Karena Engkau mengenal kami. Dan kasih karuniamu membuat kami mengenal Engkau. Semakin mengenal, semakin intim, semakin dekat. Ya Bapa, kami bersyukur untuk hari ke-33 ini. Besok hari Sabtu, kami akan datang jam 5 sore. Di tempat ini ya Bapa, kami akan naik ke Gunung Sinai Worship hari 34. Memberkati ya Bapa. Malam hari ini imam-imam yang bertugas Tuhan mengurapi. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu.
Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan, dan berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.